Profesi keinsinyuran menjadi profesi yang saat ini sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia. Untuk memenuhi jumlah permintaan profesi insinyur di lapangan, kami hadir sebagai program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang siap bersaing di era masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah berlangsung di Indonesia. Pada tahun 2016, Universitas Diponegoro telah mendapatkan izin untuk membuka program studi program profesi insinyur yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi insinyur atau yang biasa disebut PSPPI. Menjadi program studi program profesi insinyur yang unggul dan bereputasi internasional, serta menghasilkan lulusan yang profesional dan kompetitif di bidang terapan teknik, pendidikan teknik, pertanian, peternakan, perikanan, dan sains. Di program studi profesi insinyur merupakan suatu program profesi bagi para sarjana teknik, kemudian sarjana perikanan, kemudian sarjana dari ilmu hayati, yaitu peternakan dan juga pertanian. Bagi para sarjana masih dibutuhkan pendidikan tambahan, yaitu dalam bentuk penyetaraan atau berdasarkan dari pengalaman yang telah diperoleh pada bidang keinsinyuran. Jadi program pendidikan ini memiliki visi menjadi program studi pendidikan profesi insinyur yang unggul dan bereputasi internasional. Dari visi yang ada dijabarkan menjadi misi di dalam proses pendidikan secara kualitas yang tinggi dan juga unggul. Kemudian dalam bidang penelitian melakukan penelitian-penelitian yang menjadi ujung tombak hilirisasi terkait dengan penelitian yang ada di Universitas Diponegoro dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat menjadi ujung tombak di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di industri, khususnya adalah industri berskala UMKM. Dan tidak kalah penting, visi yang lain adalah tata kelola yang unggul dan juga menjalin kerjasama baik itu bagi industri maupun dari perguruan tinggi lain. PSPPI Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dapat diperoleh melalui dua program, yaitu reguler dan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Program reguler ditawarkan bagi mereka yang baru menyelesaikan pendidikan sarjananya dan mempunyai pengalaman dalam bidang keinsinyuran kurang dari 5 tahun terhitung setelah lulus sarjana. Program reguler ini dilaksanakan selama 2 semester. Program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL mempunyai pengalaman minimal 5 tahun terhitung setelah lulus sarjana. Dan program ini hanya ditempuh selama 1 semester. Pelaksanaan perkuliahan diselenggarakan perpaduan antara daring dan luring. Kemudian, pada akhir program, mahasiswa akan mempresentasikan studi kasusnya di hadapan dosen pembimbing dan dosen penguji. Profesi insinyur di PSPPI Undip tahun 2022 dengan metode rekognisi masa lampau atau pembelajaran masa lampau. Alhamdulillah selama dalam menjalani studi banyak ilmu yang bermanfaat yang dapat saya ambil dari program studi profesi insinyur. Di antaranya adalah K3, etika profesi, yang memang itu semuanya adalah dilaksanakan atau diaplikasikan langsung di bidang pekerjaan saya. Ditunjang dengan fasilitas yang lengkap seperti ruang kuliah, ruang seminar dan diskusi, ruang aula, ruang teater, ruang telekonferensi, ruang rapat, UPT laboratorium terpadu yang memiliki pusat penelitian serta peralatan alat analisis untuk menunjang praktik keinsinyuran dalam bidang penelitian, pilot plant untuk produksi biodiesel, pilot plant produksi air mineral, unit pengolahan limbah cair, pengolahan limbah padat, pengolahan limbah gas,
unit produksi ayam pedaging dan petelur. Selain fasilitas ruangan, PSPPI Fakultas Teknik Universitas Diponegoro juga difasilitasi dengan sistem informasi terpadu yang dapat memudahkan sivitas akademika dalam mengakses urusan-urusan administrasi, peningkatan skill, dan proses pembelajaran akademis. Fasilitas yang didapatkan selama saya kuliah di program studi profesi insinyur Universitas Diponegoro yaitu sangat memuaskan, dosen yang ahli di bidangnya masing-masing, sehingga materi yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan di dalam dunia kerja maupun di lapangan. Pengalaman yang saya dapat selama mengikuti studi di program profesi insinyur di Universitas Diponegoro sangat-sangat memuaskan, dan belajarnya pun juga sangat-sangat fleksibel. Ilmu yang kami dapatkan juga sangat-sangat bermanfaat, mudah diaplikasikan di lapangan dan tidak mengganggu pekerjaan kami di lapangan. Mari bergabung dengan kami menjadi mahasiswa program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang siap bersaing. Selamat datang di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Bapak dan Ibu yang terhormat, izinkan kami menyampaikan petunjuk keselamatan sebelum acara ini dimulai. Hal ini dilakukan sebagai wujud implementasi kami dalam menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam kerangka ISO 45001. Berikut merupakan kebijakan K3 Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Fakultas Teknik berkomitmen untuk membangun dan menerapkan sistem manajemen K3 secara konsisten, seraya meningkatkan kapabilitas proses dan produktivitas, memberikan layanan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas, mematuhi peraturan perundang-undangan terkait K3, melakukan upaya pencegahan penyakit akibat kerja dan juga kecelakaan kerja kepada setiap personel yang terlibat, serta melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja K3. Saat ini, Bapak dan Ibu sedang berada di Hall Lantai 5, Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi K3 di Fakultas Teknik hari ini akan berjalan secara normal. Tidak ada agenda safety drill atau simulasi keadaan darurat, dan juga tidak ada agenda pemeriksaan peralatan keselamatan. Maka dari itu, apabila nanti terdengar alarm tanda bahaya, itulah kondisi darurat yang sebenarnya. Yang perlu Bapak dan Ibu lakukan adalah tetap tenang dan selesaikan pekerjaan dengan baik. Apabila terjadi gempa, mohon dapat mencari tempat berlindung yang aman seperti di bawah meja dan lindungilah bagian kepala Anda. Setelah ada aba-aba evakuasi dari petugas K3 kami, berjalanlah menuju pintu keluar mengikuti tulisan jalur evakuasi yang terdapat di dinding atau lantai dimulai dari tempat duduk yang paling dekat dengan pintu. Apabila terlihat asap, mohon berjalan menunduk. Sepatu hak tinggi mohon dilepas selama evakuasi berlangsung. Hindarilah penggunaan lift, sebaiknya gunakan tangga untuk menuju lantai dasar. Selanjutnya, petugas K3 kami akan mengarahkan Bapak dan Ibu ke titik kumpul terdekat. Berikut merupakan denah ruangan di mana tempat Bapak dan Ibu berada. Terdapat 2 buah pintu keluar dalam ruangan ini yang dapat dibuka dengan cara ditarik. Jalur evakuasi terdekat ada di sebelah belakang Anda yang dapat diakses melalui pintu masuk hall, serta di depan Anda, tepatnya di belakang area panggung.
Titik kumpul terdapat di area lantai 1 atau di sekitar lokasi tempat parkir mobil. Berikut adalah nomor telepon darurat yang dapat Bapak dan Ibu temukan di lokasi strategis di sekitar gedung ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat melanjutkan acara dengan aman. Selamat datang di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan kami menyampaikan petunjuk keselamatan sebelum acara ini dimulai. Hal ini dilakukan sebagai wujud implementasi kami dalam menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam kerangka ISO 45001. Berikut merupakan kebijakan K3 Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Fakultas Teknik berkomitmen untuk membangun dan menerapkan sistem manajemen K3 secara konsisten, seraya meningkatkan kapabilitas proses dan produktivitas, memberikan layanan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas, mematuhi peraturan perundang-undangan terkait K3, melakukan upaya pencegahan penyakit akibat kerja dan juga kecelakaan kerja kepada setiap personel yang terlibat, serta melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja K3. Saat ini, Bapak dan Ibu sedang berada di ruang teater lantai 4 Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi K3 di Fakultas Teknik hari ini akan berjalan secara normal. Tidak ada agenda safety drill atau simulasi keadaan darurat, dan juga tidak ada agenda pemeriksaan peralatan keselamatan. Maka dari itu, jika nanti terdengar alarm tanda bahaya, itulah kondisi darurat yang sebenarnya. Yang perlu Bapak dan Ibu lakukan adalah tetap tenang dan selesaikan pekerjaan dengan baik. Bila terjadi gempa, mohon dapat mencari tempat berlindung yang aman seperti di bawah meja, dan lindungilah bagian kepala Anda. Setelah ada aba-aba evakuasi dari petugas K3 kami, berjalanlah menuju pintu keluar mengikuti tulisan jalur evakuasi yang terdapat di dinding atau lantai, dimulai dari tempat duduk yang paling dekat dengan pintu. Bila terlihat asap, mohon berjalan menunduk. Sepatu hak tinggi mohon dilepas selama evakuasi berlangsung. Hindarilah penggunaan lift. Sebaiknya gunakan tangga untuk menuju ke lantai dasar. Selanjutnya, petugas K3 kami akan mengarahkan Bapak dan Ibu ke titik kumpul yang terdekat. Ini merupakan denah ruangan di mana tempat Bapak dan Ibu berada. Terdapat 2 buah pintu keluar dalam ruangan ini yang dapat dibuka dengan cara ditarik. Jalur evakuasi terdekat ada di sebelah kanan dan kiri pintu keluar. Titik kumpul terdapat di area lantai dasar atau di sekitar lokasi tempat parkir mobil. Berikut adalah nomor telepon darurat yang dapat Bapak dan Ibu temukan di lokasi strategis di sekitar gedung ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat melanjutkan acara dengan aman. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk pelaksanaan pengambilan sumpah insinyur. Yang pertama, peserta offline yang sudah memasuki Engineering Hall lantai 5 dimohon segera menggunakan safety helm, medali, dan name tag yang sudah kami bagikan. Yang kedua, peserta yang hadir secara online dimohon menyalakan kamera, memasang virtual background, dan menggunakan safety helm. Peserta yang hadir secara online silahkan duduk dengan sikap tegap
pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Persatuan Insinyur Indonesia. Peserta yang hadir secara online dimohon mengikuti kegiatan pengambilan sumpah insinyur dengan hikmat. Terima kasih. Baik, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu perkenankan kami membacakan susunan acara pada malam hari ini sampai dengan akhir nanti. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga menyanyikan himne Persatuan Insinyur Indonesia, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur. Acara yang kelima, sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Yang keenam, sambutan Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia disampaikan secara online. Yang ketujuh, pembacaan lulusan insinyur dan pemberian selamat, dan acara yang kedelapan, pengambilan sumpah insinyur oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia disampaikan secara online. Acara yang kesembilan, sambutan perwakilan insinyur, kemudian pembacaan doa dan terakhir penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan sumpah insinyur ke-10 periode Januari 2024. Program studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Selasa 30 Januari 2024, dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Saudari Dani Ristiawati SS. Menyanyikan himne Persatuan Insinyur Indonesia. Kami Insinyur Indonesia berbudi luhur dan berintegritas, kompeten dan profesional, bertanggung jawab sepenuh hati. Kami Insinyur Indonesia
Hadirin disilahkan duduk kembali. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Sambutan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur. Kepada yang kami hormati, Profesor Dr. Insinyur Widayat ST MT IPM Asian Ing, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada sore sampai malam hari ini kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan. Ya, tentunya adalah suatu nikmat yang mari kita senantiasa syukuri. Bapak, Ibu, para insinyur bisa menghadirin wisuda yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro, kemudian berlanjut dengan pengambilan sumpah yang diselenggarakan oleh PSPPI Fakultas Teknik Undip. Tentunya tanpa ada nikmat kesehatan bisa jadi itu tidak bisa berlangsung. Maka marilah kita senantiasa bersyukur. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga mudah-mudahan bagi yang beragama Islam dan semuanya kita diberikan juga nikmat, ya, atau juga mungkin mudah-mudahan yang beragama Islam sholawat juga kita akan dapatkan juga. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Profesor Dr. Jamari STMT, kemudian Bapak Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia yang alhamdulillah bergabung secara online, Bapak Insinyur Bambang Guritno, ya, Magister Sains, Insinyur Profesional Utama APEK. Selamat malam Pak Bambang. Yang terhormat Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Retnat Siswa Sumardiono.
Kemudian yang terhormat Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Jawa Tengah, Bapak Dr. Eri Ludiro Wahyono. Selamat malam Pak Eri. Beserta Sekretaris Bapak Insinyur Ferry Hermawan, STMT BHD, Insinyur Profesional Utama ASEAN Engineering. Selamat malam Pak Ferry. Serta Ketua FIM, Forum Insinyur Muda, Bapak Insinyur Andika Pradivan, STIPP. Dan tak lupa juga Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kota Semarang. Selamat datang Pak Dr. Supari, Pak, dan juga saat ini kebetulan beliau Rektor Universitas Semarang. Terima kasih telah berkenan hadir pada acara pengambilan sumpah insinyur yang ke-10 ini. Tidak lupa juga yang berbahagia ini para insinyur ya, yang periode yang ke-10 ini ada sekitar 69 kami laporkan kepada Bapak Dekan, pada Bapak Wakil Dekan 1 dan juga pada Persatuan Insinyur Indonesia baik Kota Semarang, Jawa Tengah maupun pusat. Dari keseluruhan 69 insinyur, ini semuanya masih melalui recognition pembelajaran lampau, artinya melalui pengakuan terkait dengan portofolio, baik itu portofolio dari praktik keinsinyuran maupun portofolio dari pendidikan maupun dari kegiatan pelatihan dan workshop. Walaupun melalui recognition pembelajaran lampau, sebagaimana kita sampaikan bahwa PSPPI Undip recognition-nya tidak full. Bapak Ibu itu di recognition kira-kira ada sekitar bisa jadi ada 20 SKS saja. 4 SKS masih harus menempuh secara real. Artinya laporan studi kasus harus tetap ditempuh dalam 1 semester. Dan bisa jadi ini nanti menjadi pionir atau menjadi kedepannya akan menjadikan model recognition yang ada di Indonesia. Karena peraturan menteri yang terbaru ya, untuk kurikulum program profesi itu kan minimal 36 SKS. Jadi tidak mungkin direkognisi dalam 1 semester saja. Tetap ada sebagian yang harus ditempuh melalui perkuliahan. Maka berbahagialah saat ini yang sedang menempuh dan memenuhi persyaratan undang-undang keinsinyuran sehingga kita bisa memperoleh gelar insinyur. Karena bisa jadi untuk semester depan sudah harus menempuh sebanyak 36 SKS. Tuh. Dan berbahagia lagi Bapak Ibu masuk pada awal semester kemarin dekannya adalah Bapak Profesor Agung. Nah, sekarang dekan baru ini adalah Profesor Jamari ya. Beliau ini adalah kalau di Undip ini terkenal dengan pendekarnya untuk bidang publikasi. Dari publikasi beliaunya pasti nomor 1. Bahkan ada yang menyebut dia ya number 1 di Undip ya untuk publikasi. Semoga selamat Pak Dekan. Dan mudah-mudahan akan tetap terjaga dalam publikasi sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi Fakultas Teknik dan juga Universitas Diponegoro. Terakhir Bapak Ibu, keterpenuhan persyaratan perundang-undang akan memberikan kenyamanan, keberkahan di dalam kita melaksanakan pekerjaan kita. Ya. Bahwa kita telah memiliki surat izin. Tentunya Bapak Ibu harus menindaklanjuti nanti dalam bentuk surat tanda registrasi insinyur STRI. Ya, setelah memperoleh insinyur ini dilanjutkan ke dalam pemenuhan surat tanda registrasi insinyur sebagai bukti bahwa Bapak Ibu itu memiliki izin untuk praktek keinsinyuran. Sehingga apa yang Bapak Ibu lakukan nanti memberikan keberkahan. Ya, bagi keluarga kita bahwa kita bekerja telah memiliki izin. Itu adalah hal yang utama yang senantiasa harusnya kita ingat.
Dan kami, Bapak Ibu dosen penyelenggara program studi profesi insinyur senantiasa mengucapkan selamat dan berharap apa yang telah diperoleh ini tentunya bisa memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa Indonesia, negara kita yang saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan secara fisik, baik itu di bidang sipil maupun di bidang industri. Tentunya kontribusi Bapak, Ibu, para insinyur yang telah memenuhi persyaratan ini cukup diharapkan. Itu harapan kita, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan dorongan bagi saya secara pribadi dengan pemenuhan persyaratan perundang-undangan. Ya. Demikian juga bagi Bapak Ibu semua. Dan apabila apa yang saya sampaikan dan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen yang ada di PSPPI Fakultas Indip selama 1 semester kurang berkenan, kami juga senantiasa mohon maaf. Mungkin terutama ini kita biasanya yang Mbak Silvi yang sering menjadi bintang dari setiap kegiatan. Mohon maaf apabila kurang berkenan bagi Bapak Ibu yang mungkin sering harus dikejar-kejar. Jadi kita di akhir pasti harus minta maaf. Mungkin kurang berkenan, setiap apa yang kita sampaikan bisa jadi seperti mengguruin atau bahkan juga bernada marah, padahal kita bermaksud baik. Bapak Ibu on time. Itu harapan kita. Itu yang kita harapkan. Dan akhirul kalam, tidak berpanjang lebar, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang kami hormati Profesor Dr. Jamari STMT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggian. Selamat malam, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah karunia-Nya. Sebelum saya memulai sambutan, mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Saya Jamari dari Teknik Mesin. Saya hanya meneruskan Prof. Agung. Jadi dekan yang sebenarnya ya Prof. Agung. Ini minggu kedua saya di gedung ini, sehingga masih banyak harus belajar orientasi, dan alhamdulillah Prof. Siswo selalu menggait saya dengan sangat maksimal, termasuk acara hari ini. Malah Prof. Wid nggak ngasih tahu saya. Justru Prof. Siswo ngasih tahu ini acara pengambilan sumpah insinyur. Wah, saya ndredeg saya. Lah saya sendiri aja belum insinyur. Wah. Terus lah Prof. Siswo bilang, "Bukan, yang anu tetap Pak Sekjen. Sampean hanya menyambut 5 menit aja," kata Johan. Alhamdulillah akhirnya saya berani. Baik, yang saya hormati Bapak Insinyur Bambang Guritno MSc, MPE, IPU, APEK Engineer, Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia, kemudian Bapak Dr. Heri Ludiro Wahyono, Ketua PI Jateng, kemudian Insinyur Ferry Hermawan PhD, Sekretaris, kemudian Dr. Insinyur Supari, PI Kota Semarang, kebetulan Rektor USM. Ke Pak Supari ini saya kenal lama sekali.
Saya ingat waktu saya dosen baru tahun 2006, 2007 itu udah diajak Prof. Agung nantang Pak Supari. Prof. Agung pasangan sama saya, ternyata malah sudah rektor sekarang. Lawan Pak Supari. Kemudian Pak Andika Pradivan, Vim Jateng, kemudian juga banyak undangan ini. Pak Dekan Fakultas Pertanian, Prof. Sugiharto. Sampean wis insinyur Mas? Belum toh? Wah, sport. Kemudian tentu ini tuan rumah Prof. Siswo, Wakil Dekan. Pak Sakur nggak ada? Sebelum ke para dosen nih, Prof. Hidayat tentu ini bosnya Prodi Insinyur dan para dosen program profesi insinyur. Ya saya harus akui saya sendiri kurang mengerti di program profesi karena saya belum pernah ikut. Tapi Prof. Hidayat tadi menyampaikan bahwa ternyata boleh pakai RPL. Lah kalau boleh itu saya yo bisa toh Pak Wid. Lah kok enggak jenengan tawarin? Ketoke nek saya insinyur ketoke dianggap saingan gitu ya, Pak. Pak, mohon maaf Pak, saya sering bercanda dengan beliau karena beliau ini pengabdiannya termasuk top di Undip. Dan saya peta seluruh dosen Undip penelitian pengabdian ya di tangan saya semua waktu itu karena saya sebelumnya ketua LPPM. Nah, Prof. Hidayat ini yang sangat luar biasa untuk pengabdian. Ini Prof. tadi disampaikan videonya PII, tapi kok teknik sipil semua ya? Teknik mesinnya kok nggak ada? Teknik elektro nggak ada? Teknik kimia apa meneh kan jenengan teknik kimia ya? Ya. Tadi usulan dari teman-teman yang geodesi, Mas Yudo, geologi, mestinya lengkap toh Pak Wid. Ya. Baik, Bu Bapak yang saya hormati, para insinyur, saya agak susah di sini karena ya saya sendiri belum insinyur. Saya jadi ya pekewoh semualah. Nantilah next setelah saya insinyur saya berani bully jenengan. Tadi udah wisuda kan, kalau gaya Pak Rektor ya gitu senengannya bully ya. Dan seringnya saya yang kena bully ya kan. Senin pagi sore saya wisuda, Selasa pagi sore wisuda, sampai hari ini malam. Nah, pertanyaannya kapan kerjone ya kan. Makanya Prof. tadi itu ngece saya. Sebelum dekan publikasi saya banyak. Nah, maksudnya Prof. Hidayat itu setelah dekan publikasimu piro. Wah, ketoke abot nih Pak Supari. Wah, Pak Siswo nyaranin tapi itu enggak baik. Yo, kalau sambutan nanti Mas nganggo video wae gitu. Bisa dikeprok karo teman-teman ya kan. Ya mudah-mudahan lah Prof. Siswo selalu mendampingi saya. Memang di Fakultas Teknik ini sangat besar dan termasuk program profesi insinyur ini juga masih memerlukan perhatian yang cukup besar. Oleh karenanya panjenengan semua sebagai alumni berarti kan, alumni PSPPI, mohon kami diberikan masukan apa-apa saja yang perlu kami perbaiki. Minggu lalu kami rapat pimpinan di hotel dan saya dekan baru dibully habis-habisan. Karena dibanding-bandingkan, ini misalnya fasilitas toilet FEB, fasilitas mana. Nah kita ini termasuk bukan yang paling tinggi. Nah, tapi saya dibully habis-habisan ya enggak apa-apa. Tapi teman saya itu dekan FPP ya sama levelnya kita. Tapi kalau FPP dia bisa
alibi. Lah kami kan ngurusin dewan, jadi nggak perlu bersih, nggak popo. Itu PR, tetapi insya Allah ini Prof. Siswa juga udah ngasih, ini insya Allah ya representatif lah ini aula ini ya Pak Siswa ya. Tapi kalau memang diadu dengan FEB, FH itu Pak Supari, memang kita masih kalah. Saya nggak berani mengatakan itu Pak Supari. Jadi kalau Fakultas Hukum itu sudah punya eskalator macam-macam Pak. Tapi kalau kita ini bertatih-tatih sih dari sejak Pak Sularjoko dulu WD2 udah di luar biasa lah. Artinya saya di sini sebenarnya cukup dienakkan karena semua sudah lumayan bagus dan termasuk PSPI ini profit kita nggak bisa berlama-lama. Akreditasi harus segera maksimal. Hal-hal yang perlu kita benahi harus benahi, karena saya mencoba membaca literatur sebentar aja tadi Pak Supari, Pak Eri. Konon di Indonesia ini insinyur itu masih jauh dari target. Harusnya tiap 1 juta penduduk itu insinyurnya minimal 10.000. Tapi yang saya baca di literatur baru sekitar 2.600, artinya baru seperempatnya. Sehingga PR kita bersama mengembangkan program profesi insinyur ini harus nggak boleh style kendu, harus segera. Dan tadi Pak Eri sudah menawarkan harapannya juga dengan Pak Supari kita bersinergi, bekerja sama dalam pengelolaan program-program seperti ini. Ya. Saya pikir itu saya nggak bisa cerita banyak, nantilah kalau sudah saya tahu banyak. Karena saya kalau ngomong banyak saya nanti pasti dibully Pak Fakta. Nah, dia ini senior saya, pokoknya selalu nyari kesalahan saya. Kalau nggak salah Pak Berkah mana dia ada? Pak Berkah mana? Wah, Pak Berkah ini dosen saya, luar biasa. Padahal sudah di atas 60 ya Pak Berkah ya. Prof Berkah ini Masya Allah ngasih teladan ini, walaupun senior ikut ini. Cuman Prof Berkah juga tetap punya kesalahan. Kok nggak kasih tahu saya jenengan kalau ikut ini. Kalau ikut kan saya ikutan Prof Berkah ya. Ini luar biasa, terima kasih Prof Berkah telah menjadi teladan buat yang muda-muda. Paling tidak profit target dosen Fakultas Teknik, dosen Fakultas Pertanian, Peternakan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, pakai R ya. Masih banyak kan ya. Jadi bicara yang di sini saja itu potensinya masih luar biasa. Belum lagi dengan teman-teman saya nih yang luar biasa, terima kasih kerjasamanya. Nanti teman-temannya semakin banyak diajak ke sini, kami tentu semakin senang. Saya pikir itu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Do'afku minggul wa'ula fikillah kuitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia, Insinyur Bambang Guritno MSc MPA, IPU APEK Engineer, disilakan. Terima kasih. Apakah sudah terdengar? Oke. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Jamari, STMT. Salam kenal Pak Dekan. Yang terhormat juga Bapak Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Siswas Mardiono. Kemudian Kaprodi PPI, Profesor Widayat. Juga teman-teman saya dari PI Jawa Tengah, Pak Heri Ludiro,
Dr. Heri Wahyono, kemudian Mas Ferry, Pak Ferry, PhD, Sekretaris PW, Bapak Dr. Supari dari cabang Semarang, dan Mas Andika dari FIM Jawa Tengah ya. Kemudian juga tidak lupa para pembimbing dan seluruh unsur pendukung PPI Universitas Diponegoro, serta yang paling berbahagia tentunya para insinyur, baik yang hadir secara offline maupun online pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam ini tanggal 30 Januari 2024 kita bisa bertemu secara daring maupun luring ya, dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pengambilan sumpah insinyur angkatan ke-10 program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Bagi para insinyur yang akan diambil sumpahnya, tentu hari ini merupakan hari yang sangat istimewa, syarat dengan makna yang ditandai dengan adanya komitmen ya dari masing-masing untuk memilih profesi sebagai insinyur. Jadi kami ingin menyampaikan terutama untuk kepada Pak Dekan yang belum insinyur ya tadi. Jadi apa sebetulnya makna dari insinyur profesional itu? Jadi profesional itu diartikan sebagai komitmen moral untuk selalu memberikan karya atau layanan atau jasa yang terbaik. Apakah berupa produk ataupun karya lainnya, sepanjang sesuai dengan kompetensinya. Jadi harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki seseorang. Untuk diberikan kepada pihak lain, untuk digunakan. Ya. Nah, karya tersebut dihasilkan melalui suatu kerja keras, kerja cerdas, dan berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau hasil pekerjaan tidak berlandaskan pada iptek, maka belum bisa masuk dalam kategori profesional. Tentunya tidak boleh asal-asalan, penuh dengan integritas, ya, berintegritas dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik maupun lingkungan. Nah, singkatnya profesionalisme menyangkut tingkah laku, kepakaran, dan kualitas seseorang. Sehingga seluruh tindakan profesional selalu dipagari oleh etika profesi. Karena itu saya ucapkan selamat kepada para insinyur yang akan dilantik nanti dengan mendoakan semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk-petunjuknya agar dalam setiap melaksanakan tugas kita selalu diingatkan ya, patuh dan setia pada sumpah profesi. Saya ingin menyampaikan sekedar mengingatkan ya bahwa keberhasilan kita sebagai insinyur itu bukan sampai berhenti pada malam ini ketika seluruh persyaratan, kewajiban atau ujian yang diberikan oleh para pembimbing telah dipenuhi semuanya. Namun lebih terletak bagaimana kiprah kita nanti ketika sudah berada di lapangan. Karena yang menilai adalah masyarakat. Bukan lagi dosen pembimbing, bukan oleh universitas, tapi masyarakat. Sehingga ujian yang sesungguhnya itu adalah nanti. Kredibilitas, profesionalitas, dan integritas masing-masing. Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, dan seluruh Sivitas Akademika Undip, dan para insinyur, kami ingin berbagi rasa syukur, ya, karena begitu dilantik tentunya
para insinyur ini merupakan bagian dari PII. Kami PII sudah berusia 72 tahun ya. Saya yakin ini lebih tua dari semua orang yang ada di dalam ruangan ini maupun kami sendiri. Dan alhamdulillah PII sekarang terus berkembang, semakin mendapat tempat dan pengakuan dari masyarakat. Nah, sebagai rumah tempat berkumpulnya para insinyur, tentu wajar bila masyarakat menaruh harapan yang besar dan bermacam-macam dari PII. Masyarakat berharap bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan PII, karena PII dianggap sebagai tempat berkumpulnya orang-orang berilmu dan bisa beramal. Segenap warga PII harus siap menjadi teladan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Baik keteladanan semangat, attitude profesional, dan integritas yang tercermin dari karya, semangat belajar, kemudian aktif, positif, konstruktif, dan menjunjung tinggi martabat dan etika profesional. Inilah pada dasarnya yang menjadi jargon atau visi misi PII, ya, mencetak SDM insinyur yang unggul, berkarakter dan berdaya saing global. Dan saya kira sama dengan yang dimiliki oleh, kurang lebih sama dengan yang dimiliki oleh perguruan tinggi teknik dimanapun. Update terkini anggota PII sudah mencapai 82.000 orang anggota, yang memang dalam 2 tahun terakhir ini melonjak cukup besar ya, hampir 2 kalinya. Dari jumlah tersebut, insinyur profesional sudah berjumlah 26.000, yaitu yang IPP, IPM, dan IPU ya. Dan itu semua tersebar di 27 badan kejuruan, ya, termasuk Pak Dekan di badan kejuruan mesin Pak Dekan. Ya. Yang ketuanya baru saja terpilih Wakil Rektor Universitas Andalas, Padang. Wakil Rektor 4. PII memiliki 30 PW, pengurus wilayah, yang di Jawa Tengah ini adalah Pak Heri Ludiro, dan 225 pengurus cabang, yang diantaranya adalah Pak Supari dari cabang Semarang. Di mancanegara, PII juga mempunyai perwakilan-perwakilan. Pada saat ini ada 5 perwakilan di negara-negara tetangga kita, terutama. Dan akan segera menyusul 1 lagi dari New Zealand, karena banyak juga insinyur kita yang bekerja di New Zealand ya. Kemudian apa tujuan dari pembentukan perwakilan luar negeri itu? Jadi seperti Bapak maklumi, Bapak Ibu maklumi, banyak sekali insinyur Indonesia yang bekerja di luar negeri ya, untuk menimba ilmu, pengalaman, ilmu, dan tentunya ya dolar ya, devisa yang lebih baik. Nah, oleh karena itu PII membantu dengan menyetarakan mereka sehingga diterima setara dengan insinyur luar negeri melalui PII. Mereka yang sudah mempunyai predikat atau sebutan insinyur profesional madya dan utama, maka serta-merta bisa mendapat kesetaraan dari luar negeri, ya, setelah mendaftar tentunya, setelah mengajukan, ya, dan itu benefitnya cukup besar, karena yang bersangkutan bisa mendapatkan hak-hak yang lebih baik ketimbang sebelum memperoleh kesetaraan. Pada saat ini ada 150 orang yang mempunyai sertifikat APEC Engineer, 2.800 orang ASEAN Engineer, dan 323 orang ASEAN Chartered Professional Engineer. Jadi mereka tentu akan, kalau bekerja di luar negeri, mempunyai kesempatan untuk menerima remunerasi yang lebih baik dan hak-hak lainnya.
Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sebagai bagian dari International Engineering Alliance, ya, PII pada saat ini telah menjadi full signatory member dari Washington Accord. Oleh karena itu, perguruan tinggi teknik di Indonesia tidak perlu lagi menguber akreditasi internasional di luar negeri. Cukup sampai di PII, IAB-nya, dengan biaya yang jauh lebih murah tentunya, dan lebih tidak ribet. Karena harus di sini. Cukup di sini, di Indonesia. Kita berharap tahun 2024, tahun ini, PII bisa menjadi full signatory member juga dari Seoul Accord untuk pendidikan computing. Nah, mudah-mudahan Undip juga ada ya, akreditasi untuk computing. Pendidikan fakultas yang menangani computing. Nah, dengan bermodal Washington Accord itu, PII juga sedang mengajukan ya, untuk mendapatkan bergabung dengan IPA Agreement untuk mendapatkan license berhak mengelola International Professional Engineer. Ya, ini yang lebih tinggi lagi karena diakui secara internasional global seluruh dunia. Tentunya untuk jurisdiksi Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang ingin, orang-orang Indonesia yang ingin mengajukan International Professional Engineer global itu bisa mengajukan. Mudah-mudahan kalau ini disetujui. Nah, sekarang khususnya kepada Pak Dekan berkenaan dengan PSPPI, sejak program ini diluncurkan oleh pemerintah tahun 2016 yang lalu, sudah ada 43 perguruan tinggi yang mendapatkan izin atau mandat. Tambah satu lagi yaitu Universitas 17 Agustus yang baru bulan Desember ini mendapat mandat. Bulan Januari ini mendapat mandat. Sehingga jumlah insinyur yang telah dikukuhkan atau dilantik, atau jumlah insinyur yang dihasilkan saat ini sudah mencapai 22.000 orang. Tapi jumlah sarjana teknik kita itu sebetulnya mencapai 1,5 sampai 2 juta orang. Jadi masih jauh panggang dari api, masih jauh sekali jumlah yang sedikit. Pada hari ini, malam ini, Undip melantik mengambil sumpah 69 orang sehingga seluruhnya menjadi 750 orang. Dari jalur RPL semuanya. Nah, kami berharap kiranya ke depan itu lebih divariasi dan justru yang harus digenjot itu justru insinyur dari jalur reguler, ya. Karena saat ini sudah banyak kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk yang mengizinkan untuk sarjana teknik kita langsung ya dari lulus ST langsung bisa mengajukan mengikuti program studi program profesi insinyur. Nah, kita harapkan para lulusan yang seperti sekarang ini yang dikukuhkan itu bisa dilibatkan atau diminta bantuannya untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan ya program ini sehingga semakin banyak insinyur yang kita cetak ya, karena gap kita itu sangat-sangat besar dan semakin tahun semakin besar karena jumlah produksi atau output sarjana teknik itu setiap tahun menurut Forum Dekan Teknik ada 27.000 orang. Sedangkan kita selama 6 tahun baru 22.000 orang. Ya. Kami harapkan semua yang insinyur yang dilantik selalu sehat ya, dan kita selalu diberi bimbingan ya, diberi rahmat dari Allah SWT, dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Bapak Rektor, dan seluruh jajaran Universitas Diponegoro ya, atas kolaborasinya yang sangat baik dengan PII selama ini, sehingga kita bisa terus
menghasilkan insinyur-insinyur baru. Sukses dan maju terus Undip dan jayalah insinyur Indonesia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan lulusan insinyur dan pemberian selamat dari Dekan dan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur. Profesor Dr. Natek Siswo Sumardiono STMT membacakan nama-nama insinyur. Para insinyur dengan nomor urut 1 sampai dengan 35 dimohon menempatkan diri. Dekan Fakultas Teknik dan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur dimohon menempatkan diri. Nama lulusan Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 1. Dr. Insinyur Aris Triwiyatno STMT IPU Universitas Diponegoro IPK 4,0. 2. Insinyur Eluardo Arwan STIPP PT Adikarya Persero TPK IPK 3,83. 3. Insinyur Adi Dharma STIPP PT Delta Ultrakon Sinergi IPK 3,83. 4. Dr. Insinyur Yudo Prasetyo STMT Universitas Diponegoro IPK 4,0. 5. Insinyur Eko Rianto STM Ing Universitas Muhammadiyah Purworejo IPK 3,83. 6. Insinyur Nadia Almira Jordan STMT Institut Teknologi Kalimantan IPK 4,0. 7. Insinyur Prinanda Adi Putra ST PT Schneider Electric Indonesia IPK 3,67. 8. Insinyur Heri Prasetyo ST CV Bima Sakti IPK 3,50. 9. Insinyur Vicky Ramadhani ST PT Fastu Dita Konsultan Teknik IPK 3,67. 10. Insinyur Arton Mauritius Willem STMM IPP PT Adikarya Persero TPK IPK 3,83. 11. Insinyur Muhammad Husni Saputro STIPM PT Adikarya Persero IPK 3,75. 12. Insinyur Catur Pramono STM Ing IPP Universitas IPK 4,0. 13. Insinyur Anis Rahmawati STMT IPM Universitas IPK 4,0. 14. Insinyur Sri Hastuti STMT IPP Universitas IPK 4,0. 15. Insinyur Heru Santoso Budiono STMT IPP Universitas IPK 3,83. 16. Dr. Insinyur Sigit Iswahyudi STMT Universitas IPK 4,0. 17.
17. Insinyur Adityo Nur Setio Hadi Darmo Universitas IPK 3,83. 18. Insinyur Hageng Prihi Yandoko STMT IPM CP 3 Putri IPK 3,83. 19. Insinyur Muhammad Adali Al Akbar STMSI PT Adikarya Persero IPK 4,0. 20. Dr. Insinyur Nani Utami Handayani SSIMT IPK Diponegoro IPK 3,83. Indonesia sejahterakanlah bangsa dan negara. 21. Insinyur Monika Maharani STME Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta IPK 3,92. 22. Insinyur Muhammad Fakta STMT PhD Universitas Diponegoro IPK 4,0. 23. Insinyur Asmi Kusuma STMT CP Arta Gemilang Engineering IPK 3,67. 24. Insinyur Supriyono ST PT Adikarya Persero TPK IPK 3,75. 25. Insinyur Munawar Agus Riyadi STMT PhD Universitas Diponegoro IPK 4,0. 26. Insinyur Teguh Prakoso STMT PhD Universitas Diponegoro IPK 4,0. 27. Insinyur M. Randy Oktian Oli ST Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Jawa Tengah IPK 3,67. 28. Insinyur Raditya Primayuda STMBA PT Pertamina Gas IPK 4,0. 29. Insinyur Regi S. Bonenehu ST PT Adikarya Persero IPK 3,75. 30. Insinyur Iskandar Hussein Bugis STIPM PT Adikarya Persero IPK 3,75. 31. Insinyur Sulistianto ST PT Adikarya Persero IPK 3,75. 32. Insinyur Antonius Murwanto Dwi Atmojo ST PT Adikarya Persero IPK 3,83. 33. Insinyur Ferry Ejin ST PT Adikarya Persero IPK 3,83. 34. Insinyur Nikolaus Darmawan Darsono ST SMFAM CV Karya Agung Pertama IPK 3,83. 35. Profesor Dr. Diplom Ing Insinyur Berkah Fajar Tamtono Kiono IPK Universitas Diponegoro IPK 4,0. Amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia sejahtera. Dr. Insinyur Surarjoko STMT IPU Asian membacakan nama-nama insinyur. Para insinyur dengan nomor urut 36 sampai dengan 69 dimohon menempatkan diri. Bangsa dan negara, Nomor 36 Insinyur Khairil Anwar STMT Dinas PK PP Provinsi Riau dengan IPK 3,83. Insinyur Indonesia senantiasa
37 Insinyur Howard ST General Electric dengan IPK 4,0. Profesionalismenya utamakan keluhuran budi, amalkan 38 Insinyur Panadia Marta Diastuti STMX Universitas Diponegoro dengan IPK 4,5. 39 Insinyur Yosef Sugiarto STMT PT Adikarya Persero TBK dengan IPK 3,67. Nomor 40 Insinyur Vincentius Priyo Wicaksono STM MT IPM Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang IPK 3,83. Insinyur Indonesia. 41 Insinyur Moh Ali Yunianto ST PT Adikarya Persero TBK IPK 3,83. Bekerja sungguh-sungguh dengan semangat. 42 Insinyur Narulita Santi STMN Universitas Diponegoro IPK 4,0. Amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. 43 Insinyur Pambudi Pajar Pratama STMT Sukopindo IPK 3,7. 44 Insinyur Japungar Siando Purba ST Medco EP IPK 3,83. 45 Profesor Dr. Insinyur Nuroji MT Universitas Diponegoro IPK 4,0. 46 Insinyur Hadi Suprayitno STMT Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR IPK 3,83. Insinyur Indonesia senantiasa. 47 Insinyur Rizka Ulpapahada STMT Universitas Tidar IPK 3,83. Profesionalismenya utamakan keluhuran budi. 48 Insinyur Julian Anindito Widyatmoko STMN Universitas Tidar IPK 3,92. Selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. 49 Insinyur Nila Nurlina STMT Universitas Tidar IPK 4,0. Membangun Indonesia sejahterakanlah bangsa 50 Insinyur Supriyanto ST Konsultan IPK 3,83. Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia 51 Insinyur Dwi Novianto SPDMN Universitas Tidar IPK 3,67. 52 Insinyur Trisma Jaya Saputra STMN Universitas Tidar IPK 4,0. utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik. Insinyur Riam Tahrul Jana STMT Universitas Tidar IPK 3,75. 54 Insinyur Herlita Prawenti STMT Universitas Tidar IPK 4,0. Bangsa dan negara teruslah berjuang. 55 Insinyur Paran Widyono Suryo Putro ST PT Sinergi Prima Harapan IPK 3,75. Bangsa dan negara 56 Insinyur Muhammad Amin STMT IPM Universitas Tidar IPK 3,75. 55
57. Insinyur Ariska Yanuar Adi Pradana STMN IPB Universitas Tidar IPK 3,92. 58. Insinyur Valiaro Lambot Rekdi Aritonang ST PT Mamon Equipment Group IPK 3,92. 59. Insinyur Toto Haryanto ST Porter Rekayasa Unggul IPK 3,67. 60. Insinyur Agung Trihasto STMN IPM Universitas Tidar IPK 3,83. 61. Insinyur Wisat Agus Juwana MT IPB Universitas Tidar IPK 3,67. Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia. 62. Insinyur Sander Salahuddin STMN Universitas Tidar IPK 3,92. Bekerja sungguh-sungguh dengan semangat profesionalismenya. 63. Insinyur Lalu Samsul Aswadi STMN Universitas Tidar IPK 3,75. Berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. 64. Insinyur Muhammad Evan Setiati ST PT Excellency Lovero Alloy IPK 3,75. 65. Insinyur Ferianto ST Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan IPK 3,83. 66. Insinyur David Ari Wibowo ST Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan IPK 3,75. 67. Insinyur Novian Sari ST Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan IPK 3,83. 68. Insinyur Yopi Erlangga Putra Daya ST Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan IPK 3,60. 69. Dr. Insinyur Arif Rahman Saleh STSC Universitas Tidar IPK 3,67. Terima kasih. Pengambilan sumpah insinyur oleh Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia, Insinyur Bambang Guritno MSc, MPA IPU APEK Engineer. Disilahkan. Para insinyur dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara-saudara yang akan diambil sumpahnya, apakah saudara-saudara bersedia untuk diambil sumpahnya? Kepada saudara-saudara yang bersedia disumpah, agar mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Satu, senantiasa mengamalkan Pancasila dan menaati Undang-Undang Dasar 1945. Dua, senantiasa mendedikasikan pengetahuan dan keahlian profesional semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tiga, senantiasa menjalankan praktek keinsinyuran untuk menghasilkan karya terbaik sesuai dengan standar keinsinyuran dengan memegang teguh kode etik insinyur. 4.
senantiasa menjaga dengan sepenuh hati martabat profesi keinsinyuran. Sumpah ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh. Demi kehormatan diri dan profesi insinyur. Terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Alhamdulillah acara puncaknya selesai sudah. Selanjutnya izinkan kami sedikit berpantun. Tumis kangkung dicampur teri, paling enak dimakan pakai nasi. Terima kasih mahasiswa-mahasiswi PSPPI. Lanjutkan mimpi membangun negeri. Terima kasih. Selanjutnya sambutan perwakilan insinyur. Insinyur Supriyanto ST MPD disilahkan. Deg-degan juga. Ternyata sama Pak Jamari, ketinggian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bingung mau menyebut namanya, terlalu banyak. Yang terhormat Prof. Hidayat, yang terhormat Bapak Dekan, dan semua sivitas akademika, Bapak Insinyur Bambang Guritno yang ada nun di sana, dan teman-temanku baik yang online maupun offline semuanya. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena waktunya kami dibatasi. Mbak Silvi hanya mengatakan, Pak, jangan lebih dari 15 menit. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada hari ini, pada malam hari ini kita bisa bertemu muka. Selama kami kuliah belum pernah ketemu sama Prof. Hidayat. Ketemunya cuman lewat Zoom. Ternyata saya mengira pada di Zoom itu, Prof. Hidayat itu saya kira sudah umur 70 atau 75. Ternyata begitu ketemu di sini, rupa-rupanya 30 tahun lebih muda daripada itu. Jadi masih muda Prof. Hidayat ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebetulnya Undip ini adalah impian saya sejak 42 tahun yang lalu. Benar-benar saya mimpi bagaimana saya bisa kuliah di Undip. Tahun 82 saya tamat SMA, pada waktu itu STM, kalau sekarang SMK. Tidak bisa langsung melanjutkan, harus kerja 2 tahun. Setelah kerja 2 tahun ternyata nggak bisa juga masuk ke Undip. Padahal pada waktu tahun 82 saya sudah membaca bukunya karya dosen Undip yang namanya diabadikan di gedung ini, yaitu Bapak Profesor Eko Budiarjo, sang arsitek yang legendaris. Saya masih ingat buku yang saya beli pada waktu itu adalah Menuju Arsitektur Indonesia, warnanya kuning. Sampai sekarang masih saya simpan itu. Saya belum kuliah di arsitek, tapi saya sudah membaca buku arsitek. Maka saya sangat mimpi banget masuk di Undip. Kemarin pada waktu kuliah perdana, Prof. Hidayat bilang, semangat Undip ini disemangati oleh perang Diponegoro ya Prof ya. Ternyata angka 5 itu buat saya adalah sangat legendaris. Sangat ini ya. Sangat inilah pokoknya sangat legend banget di angka 5 itu. Tahun 85 saya masuk sini gagal. Saya nggak bisa masuk di Undip.
85. Terus alhamdulillah saya bisa masuk Undip hanya 1 semester alias 5 bulan. Angka 5 lagi. Dan ini adalah diinspirasi oleh Perang Diponegoro yang 5 menit ya Prof ya. 18.25 sampai 18.30. Ya, itu. Inilah Undip. Jadi alhamdulillah saya bisa masuk Undip meskipun hanya 5 bulan. Dan saya terima kasih kepada teman-teman sekalian. Meskipun ketemunya ya baru ini Prof. Bapak-bapak sekalian, teman-teman kita bisa ketemu, bisa salaman, itu adalah di sini padahal sudah akrab lewat Zoom. Bahkan Mbak Noviansari itu dari Palembang, saya bilang, Mbak bawain kopi Mbak, dibawain beneran, padahal aku cuma canda gitu. Mas Faril Anwar juga begitu, karena di Riau, saya tahu Riau itu adalah penghasil kopi yang baik. Saya juga pesan kopi, dibawain juga, tapi lupa masih di hotel. Para bapak dan ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, begitulah hebatnya. Ternyata kalau kita melihat tadi bahwa profesi insinyur, yang namanya insinyur itu di Indonesia baru kurang lebihnya 85.000 ya Pak. 85.000. Padahal sudah 1 atau 2 juta ini para insinyur. Dan saya sekarang adalah benar-benar menjadi insinyur. Saya makin pede Pak. Kalau kemarin-kemarin itu saya hanya berani membuat nama saya insinyur ini adalah setengah insinyur. Kalau sekarang ini saya sudah menjadi insinyur beneran. Barusan aja dilantik. Nah, barusan dilantik. Berarti saya sudah insinyur beneran. Makanya tadi pembawa acara adalah menyebut nama saya Insinyur Supriyanto ST MPD. MPD-nya itu apa Pak? Makin percaya diri. Bener Pak. Saya sekarang ini bisa percaya diri bener jadi insinyur. Tapi tadi mohon maaf Pak, waktu dipanggil tadi saya hanya disebutkan institusinya adalah dari konsultan. Sebetulnya Pak, saya dari tahun 95 itu saya jadi dirjen Pak. Wah sombong sedikit Pak. Saya ini dirjen Pak. Kalau orang Jawa dirjen itu adalah direktur ijen. Saya nggak punya perusahaan apa-apa dan saya nggak pernah kerja pada satu perusahaan selama saya berkarir sebagai sarjana teknik dan sekarang jadi insinyur ini belum pernah saya menetap satu pekerjaan. Jadi saya ini cowok panggilan. Siapa yang manggil saya dompetnya tebel, ya itulah yang saya ikutin. Kan begitu, ya inilah. Jadi saya ini sebetulnya orang yang tidak jelas. Benar, saya ini tidak jelas. Gitu. Dan selanjutnya, saya terima kasih kepada Prof. Hidayat yang selalu mengingatkan kepada kami dan teman-teman. Wabil khusus Mbak Silvi. Sebetulnya saya kesini tuh mau cari besan, Pak. Ketemu teman-teman itu cari besan, Pak. Gitu. Saya bawa putri saya 2, ini masih lajang gitu. Bener, saya masih cari besan sebetulnya. Gitu. Mbak Silvi, pada waktu itu sering, teman-teman itu adalah sering salah. Ada Prof. Silviana dan Mbak Silvi. Makanya Mbak Silvi terus bikin, saya bukan Prof, saya Silvi biasa gitu. Makanya fotonya dijejer. Yang ini Prof. Silviana, ini Silvi. Tapi sama-sama cantiknya. Tenang Mbak Silvi, tenang. Teman-teman insinyur, teman-teman PSPPI, angkatan ke-10 ini masih ada di sini Mbak. Tenang Mbak, tenang. Mbak Silvi, saya bawakan hadiah khusus untuk Mbak Silvi. Prof. Hidayat aja gak saya kasih. Nanti ya Mbak ya, habis ini saya kasih. Ini memang kecil. Ini aninya masih undip gitu ya. Undip gitu. Ini masih kecil. Tapi ini saya beli benar-benar beli di negaranya Mbak.
Bukan di Indonesia atau di Tanah Abang, tidak. Bukan kopinya. Saya beli ini harus naik pesawat selama 24 jam. Sejauh itu. Ya, saya dari Indonesia harus ke Qatar harus ke New York langsung terbang lagi ke sana sampai ke Kanada. Inilah oleh-olehnya khusus untuk Mbak Silvi. Karena Mbak Silvi yang sudah dengan tekun, saya kira itu Mbak Silvi juga sudah ya cukup umur. Ternyata anak kami, Pak, ini Pak. Mbak Silvi anak kami ternyata gitu. Ya, para bapak dan ibu sekalian serta teman-teman sekalian, kalau tadi Prof. Hidayat mohon maaf mungkin kepada teman-teman, kepada kami-kami yang kuliah yang sedikit bandel, Pak. Ya maklum, Pak, teman-teman ada sekarang ada istilahnya generasi milenial, Gen Z. Kalau kami ini adalah generasi kolonial, Pak. Maklumlah. Sebetulnya saya itu masih muda, Pak. Saya baru umur 31. Tapi 30 tahun yang lalu umur saya 31. Jadi saya mungkin dengan bapak-bapak, dengan Prof. Jamari aja mungkin masih tuaan saya. Saya udah, ya ibu baru 31 Pak, saya baru 31. Oke, terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Diponegoro, kepada teman-teman sekalian yang mempercayakan saya didapuk jadi ketua. Sebetulnya bukan ketua, tapi ketuaan, gitu aja. Terima kasih. Kami sampaikan dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama kami mengikuti kuliah meskipun online, tapi kami sedikit-sedikit agak bandelnya. Kadang-kadang kami Zoom, cucu kami juga lewat teriak-teriak gitu. Kadang-kadang itulah yang sering terjadi. Karena Zoom-nya kebetulan adalah Sabtu dan Minggu. Lah Sabtu Minggu itu adalah cucu saya main ke rumah, kan gitu lah, itulah. Oke, terima kasih, tidak panjang kalam. Dan saya sebetulnya tidak mau membaca pantun. Karena dari siang sudah banyak pantun. Di sini tadi Mbak pembawa acara sudah membawa pantun. Maka saya ada kata-kata bijak. Pendidikan itu pahit akarnya, tetapi manis buahnya. Namun setelah mendapatkan yang manis, maukah kita untuk berbagi? Ini filosof Aristoteles. Sesuai dengan pepatah Arab juga mengatakan, kalau saya artikan, ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Itu adalah pepatah Arab. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Itu kata Ustadz. Dan ini yang sering saya buat sendiri dan ini sering saya sampaikan adalah barang siapa yang terus menerus belajar akan milik masa depan dan barang siapa yang berhenti belajar akan milik masa lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Prof. Hidayat kalah populernya dengan Mbak Silvi ya. Pembacaan doa. Dr. Insinyur Agus Supriyanto, STMT IPM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya merendahkan hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami membacakan doa dengan cara Islam. Bagi pemeluk agama lain dipersilahkan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami telah menjalankan pengambilan sumpah sebagai insinyur. Kami yakin Engkau menjadi saksi atas sumpah yang kami ikrarkan tersebut. Kami menyadari bahwa kami hanyalah manusia yang lemah, yang seringkali lalai atas apa yang telah kami ikrarkan. Kami menyadari pula betapa beratnya ikrar yang telah kami ucapkan. Maka izinkanlah kami memohon pertolongan-Mu. Karena kami menyadari bahwa tiada daya yang kami miliki tanpa pertolongan-Mu. Maka tolonglah kami dalam menjalankan atas apa-apa yang telah kami ikrarkan tersebut. Mudahkanlah urusan-urusan kami dalam menjalani amanah yang kami emban. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk menjalankannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Ya Allah, tuntunlah kami agar senantiasa berada di jalan-Mu. Kuatkanlah kami dalam melaksanakan amanah ini, dan mudahkanlah urusan-urusan kami. Ingatkanlah kami saat kami menyelisih ikrar yang telah kami ucapkan, dan tuntunlah kami agar senantiasa berada di atas jalan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah apa-apa yang kami lakukan untuk melaksanakan ikrar dan amanah ini bermanfaat bagi umat manusia, bangsa dan negara kami, dan Engkau berkenan menuliskannya sebagai suatu catatan amal kebaikan bagi kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan kami, kesalahan ayah dan ibu kami, kesalahan guru-guru kami, kesalahan pendahulu-pendahulu kami, dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pengambilan sumpah insinyur ke-10 periode Januari 2024, program studi, program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro telah selesai. Sebelum meninggalkan ruangan ini, kami mohon Bapak Ibu untuk bisa diambil dokumentasi yang langsung akan dipandu oleh Mbak Silvi. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk para insinyur yang ada di baris pertama untuk berdiri terlebih dahulu. Oke, baik. 1, 2, 3. Sapi. Tahan dulu. Ayo mas, cepat mas. Teknik Jaya. Tahan dulu, jangan turun dulu Pak. Pak Ferry jangan turun dulu ya. Tahan 1, 2, 3. Tahan. Gak usah pulang ya Pak. Baik, siang hari makan kuaci, makan Profesi bareng sama keinsinyuran Mbak Silvi. menjadi Cukup profesi yang sekian saat acara ini hari sangat ini. dibutuhkan Saya khususnya ucapkan di banyak Indonesia. terima kasih. Untuk Bunga memenuhi mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatiannya, mohon maaf untuk segala kesalahan. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. DII
Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik. Profesi keinsinyuran menjadi profesi yang saat ini sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia. Untuk memenuhi jumlah permintaan profesi insinyur di lapangan, kami hadir sebagai program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang siap bersaing di era masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah berlangsung di Indonesia. Pada tahun 2016, Universitas Diponegoro telah mendapatkan izin untuk membuka program studi program profesi insinyur yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi insinyur atau yang biasa disebut PSPPI. Menjadi program studi program profesi insinyur yang unggul dan bereputasi internasional, serta menghasilkan lulusan yang profesional dan kompetitif di bidang terapan teknik, pendidikan teknik, pertanian, peternakan, perikanan, dan sains. Di program studi profesi insinyur merupakan suatu program profesi bagi para sarjana teknik, kemudian sarjana perikanan, kemudian sarjana dari ilmu hayati, yaitu peternakan dan juga pertanian. Bagi para sarjana, masih dibutuhkan pendidikan tambahan, yaitu dalam bentuk penyetaraan, atau berdasarkan dari pengalaman yang telah diperoleh pada bidang keinsinyuran. Jadi program pendidikan ini memiliki visi menjadi program studi pendidikan profesi insinyur yang unggul dan bereputasi internasional. Dari visi yang ada dijabarkan menjadi misi di dalam proses pendidikan secara kualitas yang tinggi dan juga unggul. Kemudian dalam bidang penelitian melakukan penelitian-penelitian yang menjadi ujung tombak hilirisasi terkait dengan penelitian yang ada di Universitas Diponegoro dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat menjadi ujung tombak di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di industri, khususnya adalah industri berskala UMKM. Dan tidak kalah penting, visi yang lain adalah tata kelola yang unggul dan juga menjalin kerjasama baik itu bagi industri maupun dari perguruan tinggi lain. PSPPI Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dapat diperoleh melalui dua program, yaitu reguler dan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Program reguler ditawarkan bagi mereka yang baru menyelesaikan pendidikan sarjananya dan mempunyai pengalaman dalam bidang keinsinyuran kurang dari 5 tahun terhitung setelah lulus sarjana. Program reguler ini dilaksanakan selama 2 semester. Program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL mempunyai pengalaman minimal 5 tahun terhitung setelah lulus sarjana. Dan program ini hanya ditempuh selama 1 semester. Pelaksanaan perkuliahan diselenggarakan perpaduan antara daring dan luring. Kemudian, pada akhir program, mahasiswa akan mempresentasikan studi kasusnya di hadapan dosen pembimbing dan dosen penguji. Profesi insinyur di PSPPI Undip tahun 2022 dengan metode rekognisi masa lampau atau pembelajaran masa lampau. Alhamdulillah selama dalam menjalani studi banyak ilmu yang bermanfaat yang dapat saya ambil dari program studi profesi insinyur, diantaranya adalah K3 etika profesi yang memang itu semuanya adalah dilaksanakan atau diplikasikan langsung di bidang pekerjaan saya.
ditunjang dengan fasilitas yang lengkap seperti ruang kuliah, ruang seminar dan diskusi, ruang aula, ruang teater, ruang telekonferensi, ruang rapat, UPT laboratorium terpadu yang memiliki pusat penelitian serta peralatan alat analisis untuk menunjang praktik keinsinyuran dalam bidang penelitian, pilot plant untuk produksi biodiesel, pilot plant produksi air mineral, unit pengolahan limbah cair, pengolahan limbah padat, pengolahan limbah gas, unit produksi ayam pedaging dan petelur. Selain fasilitas ruangan, PSPPI Fakultas Teknik Universitas Diponegoro juga difasilitasi dengan sistem informasi terpadu yang dapat memudahkan sivitas akademika dalam mengakses urusan-urusan administrasi, peningkatan skill, dan proses pembelajaran akademis. Fasilitas yang didapatkan selama saya kuliah di program studi profesi insinyur Universitas Diponegoro yaitu sangat memuaskan, dosen yang ahli di bidangnya masing-masing sehingga materi yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan di dalam dunia kerja maupun di lapangan. Pengalaman yang saya dapat selama mengikuti studi di program profesi insinyur di Universitas Diponegoro sangat-sangat memuaskan, dan belajarnya pun juga sangat-sangat fleksibel. Ilmu yang kami dapatkan juga sangat-sangat bermanfaat, sudah diaplikasikan di lapangan dan tidak mengganggu pekerjaan kami di lapangan. Mari bergabung dengan kami menjadi mahasiswa program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang siap bersaing.